Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman para pecinta aglonema. Jumpa lagi dengan saya di Yani Channel. Salam aglonema. Teman-teman, video ini saya buat karena saya melihat beberapa teman saya yang awalnya itu tidak menyukai dan tidak senang dengan aglonema, tiba-tiba mereka suka, mulai mencintai aglonema. Tetapi dengan melihat kadang-kadang mereka melihat saya merawat dan memelihara aglonema, mereka bilang terlalu ribet, terlalu malas lah gitu mereka dengan ribet dan ruwetnya memelihara aglonema. Mereka pikir bahwa aglonema itu adalah tanaman hias yang cukup manja, butuh perhatian, butuh perawatan yang super ekstra. Tetapi sebenarnya teman-teman tidak seperti itu juga, tidak terlalu berlebihan seperti itulah. Aglonema menurut saya ya tidak terlalu ribet-ribet banget gitu, tergantung kitanya aja gitu loh, bagaimana menyikapi atau memperlakukan mereka sesuai dengan yang mereka harapkan. Mereka sebenarnya tidak, si aglonema ini sebenarnya tidak terlalu ribet-ribet amat atau tidak terlalu manja-manja amat gitu loh. Jadi biasa aja. Jadi video ini saya buat untuk membuat teman-teman saya, mungkin teman-teman yang baru mencintai aglonema yang ada di luar sana juga dengan menonton video ini terbuka hatinya untuk lebih mencintai aglonema ini. Jadi tidak pakai ribet yang berlebihan, cukup simple aja. Jadi ikuti tips-tips yang ada di dalam video saya ini. Jadi kalau kita sudah mulai mencintai aglonema teman-teman, saran pertama saya atau tips pertama saya, pilihlah aglonema yang murah gitu. Murah dalam artian tidak harganya yang di atas 100-an atau 200-300. Nah, tetapi kalau nanti sudah mulai terbiasa dengan merawat dan memelihara aglonema, ya itu bebas lah bagi teman-teman. Tetapi tips pertama saya, karena ini teman-teman baru memulai, jadi mulailah dengan aglonema yang harganya tidak terlalu mahal. Ya mungkin around lebih kurang 100.000 lah gitu, lebih kurang harga 100.000. Mungkin awal-awalnya kita pelihara dulu mungkin Sidona Carmen atau Butterfly, kemudian atau bisa Snow White. Nah itu harga-harga yang lebih kurang 100.000. Karena apa? Karena teman-teman itu baru memulai, kalau langsung membeli harga yang cukup mahal, nanti karena merawatnya itu belum punya pengalaman, sehingga membuat Anda kecewa nantinya gitu. Jadi tips pertama saya bagi teman-teman yang baru memulai mencinta aglonema, pilihlah aglonema yang harganya murah dulu, around ya lebih kurang 100.000. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak usah mengikuti para pecinta yang sudah lama ya, istilahnya dalam tanda kutip itu biasa kita panggil para master, para suhu aglonema gitu. Mereka cenderung membuat medianya itu sendiri. Tapi bagi teman-teman yang baru memulai, tidak perlu membuat media sendiri. Cukup membeli media yang siap pakai di lapak-lapak bunga, itu sudah banyak sekali tersedia. Tinggal meminta sama petani aglonya, "Pak, saya kepingin media yang siap pakai untuk aglonema saya," gitu. Jadi tidak perlu teman-teman meracik, karena sejatinya aglonema itu hanya membutuhkan media yang poros. Jadi petani-petani yang ada di lapak bunga itu sudah menyiapkan media yang siap pakai untuk aglonema. Jadi tinggal membeli. Di tempat saya satu karung itu hanya harganya 10.000 teman. Jadi tidak perlu ribet meracik dan membuat medianya sendiri. Jadi kita yang kedua adalah membeli media yang siap pakai. Kemudian aglonema itu kita bawa pulang ke rumah gitu. Nah, kalau memang teman-teman kepingin mengganti potnya,
aglonema itu ke pot yang teman-teman suka mungkin, atau teman-teman tidak menyukai warna pot yang dari lapak mungkin, boleh silakan, tinggal teman-teman mengganti. Kemudian kalau memang sekiranya media yang datang dengan aglonema dari lapak itu bagus, tinggal dicampurkan aja dengan media yang siap pakai yang teman-teman beli tadi gitu loh. Kalau memang media yang dari lapak itu kurang gitu, tinggal menambahkan aja media yang siap pakai yang teman-teman beli tadi. Itu yang ketiga. Kemudian yang harus diingat bahwa aglonema itu tidak suka dengan sinar matahari sepanjang waktu, tetapi dia membutuhkan sinar matahari pagi. Nah, jadi setelah mengganti pot, simpanlah aglonema teman itu di teras rumah atau di bawah pohon-pohon rindang yang ada di halaman rumah. Nah, kemudian tips selanjutnya itu kalau ada waktu gitu, tidak perlu juga setiap hari teman-teman menyiram menjemur, tidak perlu setiap hari menjemur. Kalau teman-teman punya waktu, sekali-sekali jemurlah aglonema teman-teman itu di matahari pagi sekitar jam 7 sampai jam 9. Karena kalau sudah di atas jam 9 itu sudah sangat terik dan itu akan merusak daun aglonema teman-teman. Nah, kemudian kita menyiram sekali-sekali di matahari pagi. Kemudian apalagi yang dilakukan? Nah, menyiram, saya bilang aglonema ini adalah tanaman hias yang tidak terlalu manja banget, karena memang dia tidak membutuhkan penyiraman setiap hari. Jadi teman-teman tidak usah ribet per 2 hari sekali atau 3 hari sekali atau 2 minggu itu cukup 2 kali. Tidak perlu seperti itu teman-teman. Cukup teman-teman itu mencek media aglonemanya, yaitu dengan mengorek-ngoreknya dengan jari telunjuk kita gitu. Jadi kita korek-korek dengan jari telunjuk. Nah, jika jari telunjuk yang masuk ke dalam media itu masih terasa dingin, kemudian medianya itu kita pegang-pegang masih terasa sangat lembab, ya itu menandakan bahwa aglonema kita tidak membutuhkan air. Jadi itu saja teman-teman yang dijadikan patokan gitu loh. Jadi mengorek-ngorek medianya itu dengan jari telunjuk kita. Nah, seperti ini terlihat kering, tetapi setelah kita korek-korek dengan jari telunjuk kita masih terasa dingin dan basah. Itu media, jadi tidak perlu disiram. Nah, kemudian ini terlihat warnanya masih hitam. Nah, kita menganggap bahwa ini kandungan air atau kelembabannya tinggi. Sebenarnya ini tidak seperti itu teman-teman ya. Setelah kita korek, nah ternyata seperti ini medianya. Dia terasa gembur seperti pasir gitu. Nah, itu tandanya dia sudah membutuhkan air. Nah, seperti sebelahnya lagi. Ini hitam juga warnanya. Tetapi setelah kita korek, nah kelembabannya itu masih tinggi, kemudian medianya masih basah. Beda dengan yang di sebelahnya tadi sudah seperti gembur seperti pasir. Nah, itu sudah membutuhkan air. Itu saja patokannya gitu. Tidak usah patokan 2 hari sekali, 3 hari sekali, karena masing-masing pot itu berbeda-beda waktu untuk menyiramnya. Semakin besar pot, semakin lama waktu untuk menyiramnya kembali gitu. Nah, seperti ini. Ini terlihat basah ya, tapi setelah kita korek-korek sudah gembur seperti pasir. Nah, itu menandakan bahwa kelembabannya itu sudah mulai kurang dan dia sudah segera membutuhkan air. Jadi itu masalah menyiramnya teman-teman. Seperti saya ya. Jadi kalau pot 15 sampai 20 itu lebih kurang 1 minggu sekali saya melakukan penyiraman. Nah, kalau pot yang lebih besar lagi, lebih lama lagi saya melakukan penyiraman. Tetapi ya intinya enggak usah patokan 3 hari atau 4 hari. Jadi cukup dengan mengorek-ngorek dengan ibu jari. Kalau terasa masih dingin, masih terasa lembab, ya enggak perlu disiram gitu. Tapi kalau sudah gembur seperti kayak pasir, nah itu kelembabannya sudah kurang dan dia segera membutuhkan air.
Nah, setelah itu tips selanjutnya ya, kapan kita menyiram. Kemudian kita kepingin aglonema kita itu cepat terimbun, cepat beranak gitu. Jadi bagi teman-teman yang baru memulai, cukup miliki vitamin B1 dan Dekastar aja. Nah, ini kebetulan saya Dekastar nggak ada, tinggal teman-teman pergi ke toko pertanian, minta Dekastar, langsung mereka kasih. Nah, Dekastar ini biasanya saya berikan sekali, berikan itu tuh untuk 6 bulan jangkanya. Nah, setelah 6 bulan baru kita taburi lagi. Nah, sementara vitamin B1 itu bisa kita pakai untuk mencampur air semprotan dan dilakukan cukup 1 kali seminggu. Jadi pada saat teman-teman weekend mungkin lakukan penyemprotan. Bagi teman-teman yang bekerja juga, ya mungkin weekend itu waktu yang pas lah untuk melakukan manja-manjain aglonema kita semprot dengan B1. B1 ini lah fungsinya untuk mengurangi stres dan membuat aglonema kita tambah sehat dan subur. Nah, sementara pupuknya cukup Dekastar yang teman-teman pakai. Jadi pada saat teman-teman beli di lapak bunga, kemudian kalau memang perlu mengganti pot, ganti pot. Setelah selesai, baru kita tambahkan, taburkan di atas medianya itu Dekastar. Ya secukupnya saja, tidak usah terlalu banyak lah. Nah, itu dikasih per 6 bulan sekali. Jadi teman-teman tidak perlu ribet-ribet amat lah, cukup simpel aja. Jadi bagi teman-teman yang tidak punya waktu, dia juga tidak terlalu membutuhkan atau mengambil waktu kita cukup banyak lah aglonema kita itu. Jadi cukup disimpan di tempat yang teduh, kemudian ditengok-tengok setiap hari, sekedar ngeliat aja gitu, apakah ada yang membutuhkan air enggak atau tidak. Kemudian kita melakukan penjemuran sekali-sekali, ya mungkin bisa dilakukan pada saat weekend lah gitu. Jadi karena kita senang, karena kita mencintai, jadi kita melakukannya itu dengan hati yang senang gitu. Nah, kalau hati yang senang, apalagi zaman-zaman saat sekarang masa-masa pandemi gitu, bagaimana cara kita untuk meningkatkan imun ya? Mungkin salah satu adalah dengan merawat dan memelihara aglonema ini. Jadi itulah tips-tips yang bisa saya bagi teman-teman, bagi teman-teman yang baru mulai mencintai aglonema. Jadi pertama, carilah aglonema yang murah-murah dulu. Kemudian beli media yang siap pakai di lapak bunga. Kemudian kalau memang perlu mau ganti pot, ya ganti pot sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Dan ingat, lupa saya, pada saat teman-teman mengganti pot, usahakan menambah lubang di bawah potnya, menambah, karena lubang yang datang dengan pot itu tidak cukup untuk aglonema. Jadi dia membutuhkan tambahan lagi lubang-lubang di bawah potnya itu untuk sirkulasi udaranya bagus, kemudian agar air yang kita siram di tanaman itu tidak terperangkap di dalam potnya. Karena sejatinya aglonema tidak membutuhkan air yang banyak gitu loh. Jadi kita tidak mau air siraman kita itu terperangkap atau endap di dalam pot. Nah, itu mereka tidak terlalu suka begitu. Jadi dengan membuat kita pot yang ada banyak lubang di bawah, jadi pada saat kita siram, airnya itu langsung bablas keluar semua, sehingga air itu hanya sekedar membasahi semua medianya, yang membuat media itu lembab. Nah, media seperti itulah yang dibutuhkan oleh aglonema. Nah, itu. Kemudian sekali-sekali kita menyiram di sinar matahari pagi. Nah, setelah itu ya kita menyemprot dengan B1 sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Kapan-kapan teman-teman ada waktulah. Nah, insya Allah dengan tips yang seperti itu, aglonema yang teman-teman pelihara itu akan tumbuh sehat, subur, dan bahkan bisa beranak pinak. Oke teman-teman, itulah tips-tips yang bisa saya share untuk teman-teman saya yang baru memulai mencintai aglonema.
Jadi tidak terlalu ribet yang seperti yang dibayangkan lah. Jadi tergantung kita. Kalau kita bawaannya simpel dan mudah, ya semuanya akan mudah dan simpel. Jadi kalau ada pertanyaan yang muncul di benak teman-teman dengan melihat video ini, silakan langsung tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman yang baru memulai mencintai aglonema. Salam aglonema, sampai jumpa di video saya berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.